Kristal bismut sering diselimuti lapisan bismut oksida super tipis sehingga bentuknya sangat cantik dan penuh warna. Logam rapuh ini punya titik leleh lumayan rendah, sekitar 270 derajat Celcius. Menariknya, dalam bentuk cair, bismut lebih berat dibanding dalam bentuk padat. Hanya ada satu zat lain yang punya sifat serupa, yaitu air. Bismut menolak menempel pada magnet dan medan magnet akan menolaknya. Jika dipanaskan, bismut terbakar dengan api biru dan menghasilkan kepulan kuning oksida yang pekat. Saat dibekukan, logam ini mengembang tidak seperti kebanyakan elemen lainnya. Bismut beku membentuk struktur kristal yang indah. Yang kamu lihat saat ini bernama awan padat atau asap beku, tapi nama lebih ilmiahnya adalah aerogel. Zat ultraringan ini terdiri dari gel dan gas. Aerogel beragam jenisnya dan bisa dibuat dengan banyak cara. Tapi ide utamanya sama, yaitu mencampurkan sejumlah bahan kimia hingga membentuk gel basah. Kemudian, hilangkan semua cairannya dan hasilnya adalah materi dengan kepadatan super rendah yang terdiri dari 99% udara dan karena udara adalah konduktor panas yang buruk, aerogel bagus untuk menciptakan selimut insulasi. Makhluk unik ini sering disebut babi lumut dan beruang air. Tardigrada, yang merupakan nama resminya, dikenal akan kemampuannya bertahan hidup di mana saja. Tempat-tempat berkumpul favoritnya adalah area dengan banyak lumpur atau lumut, tapi mikroorganisme ini tidak keberatan hidup di lingkungan panas dengan suhu mencapai 150 derajat Celcius. Tardigrada juga bisa tahan terhadap suhu serendah minus 200 derajat Celcius dan beruang mikro ini pun bisa hidup di area radioaktif. Beruang air pernah ditemukan di tempat-tempat bertekanan 6 kali lebih besar dibanding dasar lautan. Tardigrada bahkan dapat bertahan di ruang hampa. Vantablack adalah zat tergelap di bumi. Nanomaterial ini ditemukan pada tahun 2015. Ini merupakan satu set tabung karbon vertikal ultra ramping. Dinding silinder ini hanya setipis satu atom dan Vantablack menyerap 99,98% cahaya yang menyentuh permukaannya dengan menjebak foton. Itu berarti matamu tak akan melihat apa-apa ketika menatap Vantablack. Ini mungkin hampir mirip dengan menatap ke dalam lubang hitam. Logam termahal di bumi, Californium 252, dihargai 386 miliar rupiah per gram. Zat kimia ini digunakan untuk menemukan lapisan air dan minyak di dalam sumur minyak hingga mencari biji perak dan emas. Kamu juga bisa menggunakannya jika ingin mendeteksi keausan logam di pesawat, tapi masih ada yang lebih mahal lagi, yaitu antimateri. Harganya sangat tinggi, yaitu 337 triliun rupiah per gram. Manusia telah berhasil membuat antimateri, tapi ukurannya sangat kecil dan beratnya cuma 15 nanogram. 1 nanogram setara 1 gram dibagi 1 miliar. Atom antihidrogen yang totalnya ada 309 diisolasi dan disimpan selama hampir 17 menit. Tapi para peneliti yakin atom ini dapat disimpan lebih lama. Beberapa ilmuwan meyakini di masa depan antimateri dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pesawat luar angkasa antar galaksi atau sebagai topping es krim. Tapi saat ini itu masih angan-angan. Iya, emang nggak mungkin jadi topping es krim. Lagian siapa yang mampu beli? Ada gunung berapi di Indonesia yang memuntahkan lava biru cerah dan menghasilkan api biru ungu. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini punya kadar belerang tertinggi di dunia. Dan saat bertemu udara panas dan terbakar oleh lava cair, gas belerang berubah menjadi biru. Kamu juga dapat menemukan danau asam terbesar di dunia di dalam kawah ini. Ada satu alasan kenapa sungai dan danau bawah laut disebut kolam air garam. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih pekat dibanding air laut di sekitarnya, sehingga turun ke dasar membentuk sungai dan danau. Kolam ini punya ombaknya sendiri loh, dan ombak ini terkadang bisa melewati tepi kolamnya. Jika kamu ke sana naik kapal selam akan dengan mudah melayang di permukaan kolam air garam. Tapi, tanpa kapal selam, berenang di danau seperti ini akan terlalu berisiko. Ada terlalu banyak kandungan metana beracun dan hidrogen sulfida di sana. Aku mah mending rebahan. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini, kita bisa melihat pepohonan paling unik dan meriah di dunia, yaitu eukaliptus pelangi. Batangnya terlihat seperti dicat oranye, hijau, merah, ungu, merah marun, kuning, dan lain-lain.
Saking warna-warninya, beberapa pohon ini terlihat seperti dicat. Eukaliptus pelangi secara rutin menanggalkan lapisan kulit kayu, ini meninggalkan lapisan hijau cerah di bawahnya. Tak lama, lapisan hijau ini secara bertahap berubah warna. Tapi waktu penanggalan kulit kayu ini terjadi pada waktu yang berbeda di tiap bagian pohon. Karena itulah pohon ini terlihat warna-warni. Sebongkah batu giok seukuran mamut senilai 2,4 triliun rupiah ditemukan pada tahun 2016. Beratnya hampir 200 ton dengan tinggi hampir 4,5 meter dan lebar hampir 6 meter. Batu ini dikirim untuk diukir menjadi patung dan perhiasan. Point Nemo adalah tempat terjauh dari apapun di bumi. Ini juga disebut titik paling terpencil di lautan. Ini adalah petunjuk akan tempat misterius yang terletak di laut tidak jauh dari Antartika. Saking jauhnya, manusia yang paling dekat dari sana biasanya adalah astronaut. Stasiun Luar Angkasa Internasional melintasi jalur setinggi 418 km di atas permukaan planet kita, dan tempat berpenghuni terdekat di permukaan planet ini berjarak lebih dari 2.500 km. Gua kristal di Meksiko adalah rumah bagi formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi super langka di dalam gua, kristal di sana tumbuh dengan ukuran yang luar biasa. Suhu di dalam gua itu selalu di atas 57 derajat Celcius, udaranya sangat lembab, airnya mengandung banyak mineral yang meningkatkan pertumbuhan raksasa putih ini. Beberapa di antaranya lebih panjang daripada tiang listrik loh. Donat salju silinder terbentuk saat embusan angin menggulung salju di area bersalju, seperti membuat bola salju. Jika sudah terlalu besar, bola salju ini akhirnya terlalu berat didorong angin. Tapi bagian tengah donat salju ini berlubang, dan ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan ikut tertiup saat donatnya terbentuk. Donat salju pun menjadi lebih ringan daripada bola salju dan bisa bergulir lebih jauh. Sayangnya, donat salju jarang terjadi karena membutuhkan kondisi yang sangat tepat untuk muncul. Organisme hidup terbesar di bumi tidaklah bergerak, bernapas, atau mengunyah makanan, karena dia adalah jamur raksasa. Humongous fungus menyebar di area hampir seluas 10.000 meter persegi di Hutan Nasional Malheur di Oregon. Para ilmuwan menemukan jamur ini pada tahun 2017. Mereka menggunakan pengujian DNA dan memastikan semua bagian dari jamur ini termasuk dalam satu organisme yang sama. Mereka juga meyakini jamur super besar ini mungkin telah tumbuh di sana selama 8.000 tahun. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin merupakan salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Tempat ini dihiasi sumber air panas berwarna neon, kolam lava, dan dataran garam yang luas. Tapi kamu harus super hati-hati di sana. Ada gas beracun yang bergerak di atas dataran hidrotermal dan kebanyakan kolamnya super asam. Jadi jangan berenang di sana sampai setidaknya 30 menit setelah makan siang ya. Manuskrip Voynich setebal 240 halaman ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Para pemecah kode sudah dibuat bingung olehnya selama bertahun-tahun. Para ilmuwan meyakini manuskrip itu diciptakan pada awal abad ke-15. Manuskrip ini dipenuhi diagram aneh dan ilustrasi misterius. Kamu dapat melihat banyak hal unik, contohnya tanaman yang tidak biasa ini, tapi semua upaya untuk mengidentifikasi tanaman ini atau menguraikan teksnya berujung gagal. Hujan darah lebih menakutkan dibanding fenomena apapun yang bisa kamu lihat di film horor loh. Namun kenyataannya, fenomena cuaca ini tidaklah aneh ataupun supranatural. Orang-orang sudah mengetahui hujan berwarna merah ini sejak zaman Romawi kuno. Terkadang, angin kencang mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya jauh, dan pada akhirnya debu ini bercampur dengan awan sehingga mewarnai hujan. Aku baru ingat, debu dari tambang batu bara juga dapat menghitamkan hujan. Serbuk sari bertanggung jawab atas hujan kuning, dan beberapa jenis debu lainnya bisa membuat air hujan berwarna putih. Tak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut pada tahun 1992. Saat itu, kapal yang mengangkut mainan mandi ini tersesat di lautan dalam perjalanannya dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Beberapa bebek ini masih mengambang di lautan beberapa dekade kemudian, di antaranya terlihat di Amerika Selatan, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia.
Tornado vulkanik bisa dibilang merupakan fenomena alam paling menakutkan. Ketika meletus, gunung berapi memuntahkan batu merah membara dan abu tinggi ke atmosfer. Sementara itu, lava padat dan gas panas menuruni lereng gunung berapi. Saat aliran ini bergerak turun, beberapa gas yang terperangkap mulai naik dan berputar. Saat ditekan oleh udara di sekitarnya, gas ini mulai berputar makin cepat. Alhasil, tornado vulkanik terbentuk. Untungnya, fenomena ini hanya terjadi sebentar. Awan tapal kuda adalah salah satu awan paling langka dan aneh yang pernah ada. Awan ini terjadi ketika awan datar bergerak di atas embusan udara hangat yang bergerak naik. Udara ini bukan hanya membentuk awan menjadi indah, tapi juga membuatnya bergerak memutar. Sayangnya, awan tapal kuda cepat hilang dan biasanya hanya bertahan beberapa menit.